Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak sekali video yang membuatmu penasaran, oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang melanggar pantangan ilmu kebal. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Di banyak daerah di Indonesia ada tradisi ilmu kebal yang dipercaya bisa membuat seseorang tak mempan senjata tajam. Biasanya ilmu ini dipakai untuk pamer di acara hajatan atau bahkan sebagai pelindung oleh orang yang bekerja kasar. Namun, tidak semua orang mampu menguasai ilmu itu. Banyak yang gagal, dan kegagalan itu tak sekedar membuat malu, tapi bisa berujung maut. Kisah berikut datang dari sebuah kampung di Jawa Barat tentang seorang pemuda yang terobsesi ingin kebal. Namanya Jaka, umur 22 tahun. Ia dikenal sebagai pemuda keras kepala, suka ikut tawuran, dan sering jadi tukang gertak di pasar. Namun suatu hari ia kalah dalam perkelahian dan wajahnya babak belur. Sejak itu, Jaka bertekad mencari jalan supaya tidak terkalahkan lagi. Ia mendengar tentang seorang guru ilmu kebal bernama Ki Sarpin yang tinggal di pinggir hutan. Orang bilang banyak muridnya yang tubuhnya benar-benar kebal bacok. Dengan penuh nafsu, Jaka mendatangi Ki Sarpin. Ki Sarpin bukan dukun biasa. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya penuh keriput, matanya tajam berkilap. Rumahnya dipenuhi keris, tombak, dan botol-botol berisi cairan hitam. Ilmu kebal bukan untuk main-main, kata Ki Sarpin. Kalau kau gagal, nyawamu taruhannya. Tapi Jaka tetap nekat. Ia membungkuk, mencium tangan sang guru, dan berjanji akan menuruti semua syarat. Syaratnya aneh. Puasa mutih, hanya makan nasi putih tanpa lauk selama 7 hari. Tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Setiap malam harus mandi di sungai tepat tengah malam sambil membaca mantra. Dan yang paling menyeramkan, Jaka harus memberikan darahnya sendiri sebagai persembahan di pusara tua di belakang rumah Ki Sarpin. Hari-hari pertama berjalan aneh. Jaka sering mendengar suara bisikan ketika mandi tengah malam. Air sungai terasa seperti tangan-tangan dingin yang menarik tubuhnya. Di malam keempat, ia melihat bayangan hitam berdiri di tepi sungai. Tinggi, tanpa wajah, hanya menatapnya. Namun Jaka menganggap itu hal biasa. Ia terobsesi ingin kebal, tak peduli apapun yang terjadi. Pada hari ketujuh, Ki Sarpin menguji Jaka. Ia menusuk jarum ke lengannya. Ajaib, jarum itu patah. Jaka tertawa puas. Ia merasa dirinya benar-benar kebal. Namun Ki Sarpin menatapnya dingin. Itu baru permulaan. Kau harus hati-hati. Jangan sombong. Jangan melanggar pantangan. Kalau tidak, kekebalanmu akan berbalik jadi petaka. Jaka mengangguk, tapi di hatinya tumbuh rasa congkak. Ia merasa sudah jadi orang sakti. Beberapa hari kemudian, Jaka pulang ke kampung. Ia pamer pada teman-temannya. Ia memaksa salah satu temannya menusuk perutnya dengan pisau dapur. Pisau itu bengkok. Semua orang terkejut, lalu bersorak. Berita tentang Jaka kebal menyebar cepat.
Banyak orang datang melihat, dan Jaka semakin sombong. Ia mulai menantang orang-orang berkelahi hanya untuk membuktikan ilmunya. Namun kesombongan itu membawa malapetaka. Suatu malam, Jaka mabuk bersama teman-temannya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melanggar pantangannya. Ia tidur dengan seorang perempuan. Malam itu juga, tubuhnya panas dingin. Ia bermimpi buruk melihat bayangan hitam besar dari sungai mendekatinya, membawa rantai berkarat, lalu membelit lehernya. Jaka terbangun dengan tubuh penuh lebam, seperti dipukuli sesuatu yang tak kasat mata. Esok harinya, ada tawuran antar kampung. Jaka dengan rasa congkak, maju paling depan. Ia menantang orang-orang menusuk dirinya. Awalnya pisau masih bengkok, tapi tiba-tiba kekebalannya hilang. Satu tusukan masuk ke perutnya, menembus dalam. Jaka terjatuh, darah muncrat deras. Ia menjerit panik. Teman-temannya yang melihat pun terkejut karena Jaka kebal ternyata roboh. Dalam kondisi sekarat, Jaka melihat sosok bayangan hitam dari jauh. Wajahnya kosong, hanya mulut menganga lebar, lalu suara bergema, "Kau melanggar perjanjian." Jaka menjerit sebelum akhirnya tubuhnya kaku, matanya membelalak. Orang-orang kampung geger. Mereka mencoba mengubur jasad Jaka. Tapi anehnya, setiap kali liang kubur digali, tanahnya longsor kembali menutup. Butuh 3 kali penggali sebelum jasadnya benar-benar bisa dikebumikan. Namun sampai sekarang, makam Jaka tetap dianggap angker. Konon setiap malam Jumat, terdengar suara rantai diseret di sekitar kuburan itu. Orang-orang yang lewat juga sering melihat bayangan pemuda dengan tubuh penuh luka berdiri di dekat sungai. Matanya kosong, mulutnya berbisik, "Aku gagal, aku gagal." Tamat. Ilmu kebal bukan sekedar permainan. Ada harga yang harus dibayar dan pantangan yang tak boleh dilanggar. Kisah Jaka menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencari kekuatan instan dengan cara jalan mistis. Karena sekali gagal, taruhannya bukan sekedar malu, tapi nyawa. Bahkan arwah yang tak tenang selamanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.